Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Layanan Masyarakat Desa Berbasis Website dengan anggota 1. Wulandari NIM 122000855, 2. Lukman Aziz NIM 122000540, 3. Ramadhiandri Hawa NIM 122011484, 4. Dimas Adi Rifanto NIM 122000833, 5. Muhammad Alfarido Kurnia NIM 122000228. Latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah menjadi elemen penting bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Seperti halnya di pemerintahan desa, dalam hal pelayanan pengelolaan data yang belum terdapat sistem aplikasi yang bisa dilakukan secara online, sehingga layanan informasi dipandang masih lambat. Sistem lama yang dilakukan adalah dengan mencatat data-data di desa secara manual. Selain itu, juga sering terjadinya kesalahan pencatatan data dan sering hilangnya data yang telah dicatat. Deskripsi produk. Website layanan masyarakat desa adalah sebuah layanan internet untuk mempermudah masyarakat desa dalam mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang ke kantor pemerintah setempat. Website ini juga berfungsi untuk mempermudah pegawai pemerintah untuk mengolah data agar lebih efisien dan praktis. Kemudian, untuk tampilan website ini juga user friendly, agar masyarakat berbagai kalangan dari orang tua atau remaja dapat mudah memahami dan menggunakan website ini tanpa adanya kesulitan. Website ini menyediakan beberapa menu penting untuk user seperti menu keluhan, ektp, bansos, dan lainnya. Keuntungan yang diharapkan: A. Meningkatkan kinerja perangkat desa. B. Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik karena lebih cepat dan tanpa antri. C. Mempercepat datangnya informasi yang ada di desa. D. Mempercepat dalam pembuatan laporan. Project Report. 1. Analisis sistem berjalan. Analisis sistem berjalan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendataan yang ada dan sedang berjalan pada kantor pemerintah setempat, dan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul serta kelemahan-kelemahan pada sistem yang berjalan sekarang ini. Sistem informasi yang ada pada kantor pemerintah setempat masih menggunakan proses secara manual, mulai dari proses pencatatan data hingga proses pembuatan laporan, sehingga sering keliru dalam pengolahan data. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu sistem pengakses layanan pemerintah secara online dengan menggunakan media web atau internet dengan tujuan untuk meminimalkan waktu proses pendataan dan dapat memperbaiki kesalahan serta bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. 2. Analisis kebutuhan sistem usulan. Dari permasalahan yang ada pada sistem berjalan, maka diperlukan suatu sistem baru yang dikembangkan dengan teknologi informasi yang lebih baik sehingga dapat mempermudah pemrosesan data dan penelusuran informasi serta bertujuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem yang lama. Prosedur sistem akan digambar dengan menggunakan UML. Penggambaran UML menggunakan diagram use case yang selanjutnya
Setiap proses yang terjadi akan diperjelas dengan diagram activity. A. Use case. Use case diagram merupakan pemodelan untuk tingkat laku sistem informasi yang dibuat. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat dalam membangun sebuah website layanan masyarakat desa ini. Terdapat use case yang menggambarkan kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Ini adalah gambaran dari use case. Yang selanjutnya slide ke-8 yaitu B. Activity. Pada pemodelan UML, diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Dalam menyusun rancangan sistem usulan ini, penulis akan menjelaskan activity diagram sistem layanan masyarakat desa secara garis besar dan lebih jelas dari gambar sebelumnya, yaitu use case. Pada gambar tersebut, yaitu user atau admin dapat membuka website layanan masyarakat desa. Setelah itu pada tampilan sistem menampilkan halaman login. Setelah itu user atau admin dapat mengakses memasukkan username dan password. Setelah itu pada sistem akan mengecek data apakah valid atau tidak. Jika ya, sistem akan menampilkan halaman utama website. Jika tidak, sistem akan memberitahu aktor harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, untuk mengajukan pembuatan EKTP, klik tambah. Sistem akan menampilkan halaman form input. Setelah itu, user mengisi form sesuai data diri. Kemudian klik tambah jika ingin melanjutkan. Jika ingin membatalkan pengajuan pembuatan EKTP, klik cancel. Sistem akan menampilkan dan menyimpan data input. User juga dapat mengubah dan menghapus pengajuan yang EKTP. User tinggal menunggu pembuatan EKTP yang diajukan diproses oleh admin. Dan selanjutnya, desain basis data. Rancangan basis data yang pertama dibuat adalah perancangan yang digambarkan menggunakan entity, relationship diagram atau ERD, yang termasuk ERD adalah dokumentasi data yang memperlihatkan hubungan yang ada di antara entitas di dalam sistem. Pada ERD website layanan desa masyarakat, terdapat beberapa entitas sebagai objek yang diolah di dalam website, yaitu user, admin, keluhan, bansos, EKTP, dan data warga. Dan selanjutnya, spesifikasi basis data merupakan uraian terinci dari tiap-tiap relasi, tabel, atau file. Berikut ini adalah spesifikasi basis data yang diusulkan. Tabel yang pertama yaitu tabel role. Nomor 1, nama ID, tipe data integer, panjang 11, keterangan primary key. Nomor 2, nama role, tipe data varchar, panjang 128. Selanjutnya tabel nomor 2 yaitu tabel user. Yang pertama, nama ID, tipe data integer, panjang 11, keterangan primary key. Nomor 2, nama, tipe data varchar, panjang 128. Nomor 3, nomor HP, tipe data varchar, panjang 50. Nomor 4, alamat, tipe data varchar, panjang 128. Nomor 5, email, tipe data varchar, panjang 128. Nomor 6, image, tipe data varchar, panjang 150. Nomor 7, password, tipe data varchar, panjang 256.
panjang 256, nomor 8 oral ID tipe data integer panjang 11, nomor 9 is aktif tipe data integer panjang 1, nomor 10 tanggal input tipe data integer panjang 11. Yang selanjutnya tabel ketiga yaitu tabel keluhan. Yang pertama ID keluhan tipe data integer panjang 11 keterangan primary key. Nomor 2 ID user tipe data integer panjang 11. Nomor 3 tanggal keluhan tipe data date. Nomor 4 nama tipe data varchar panjang 128. Nomor 5 alamat tipe data varchar panjang 128. Nomor 6 nomor telepon tipe data varchar panjang 50. Nomor 7 keluhan tipe data teks. Nomor 8 status tipe data enum proses selesai. Tabel yang keempat yaitu tabel data warga. Yang pertama ID warga tipe data integer panjang 11 keterangan primary key. Nomor 2 nomor KK tipe data varchar panjang 50. Nomor 3 alamat tipe data varchar panjang 150. Nomor 4 nama keke tipe data varchar panjang 256. Nomor 5 jumlah anggota tipe data integer panjang 11. Nomor 6 gambar KK tipe data varchar panjang 256. Yang selanjutnya tabel kelima yaitu tabel KTP. Yang pertama ID KTP tipe data integer panjang 11 keterangan primary key. Nomor 2 ID user tipe data integer panjang 11. Nomor 3 NIK tipe data varchar panjang 50. Nomor 4 nama tipe data varchar panjang 128. Nomor 5 temlah tipe data varchar panjang 128. Nomor 6 tanggal lahir tipe data varchar panjang 100. Nomor 7 jenis kelamin tipe data varchar panjang 50. Nomor 8 golongan darah tipe data varchar panjang 50. Nomor 9 alamat tipe data varchar panjang 128. Nomor 10 RT tipe data varchar panjang 50. Nomor 11 RW tipe data varchar panjang 50. Nomor 12 kelurahan desa tipe data varchar panjang 100. Nomor 13 kecamatan tipe data varchar panjang 100. Nomor 14 agama tipe data varchar panjang 50. Nomor 15 SKW tipe data varchar panjang 50. Nomor 16 pekerjaan tipe data varchar panjang 150. Nomor 17 keluarga tipe data varchar panjang 100. Nomor 18 golongan KK tipe data varchar panjang 256. Nomor 19 foto tipe data varchar panjang 256. Nomor 20 status enum proses selesai. Selanjutnya tabel yang ke-6 yaitu tabel bansos. Yang pertama ID bansos tipe data integer panjang 11 keterangan primary key. Nomor 2 ID user tipe data integer panjang 11. Nomor 3 nomor KK tipe data varchar panjang 50. Nomor 4 NIK tipe data varchar panjang 50. Nomor 6 alamat tipe data varchar panjang 156. Nomor 6 alamat tipe data varchar panjang 150. Nomor 7 swafoto tipe data varchar panjang 256. Nomor 8 tanggal bansos tipe data date. Nomor 9 status enum proses selesai. Yang selanjutnya desain antarmuka. Desain antarmuka dibuat berdasarkan data dan informasi yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh sistem. Antarmuka pengguna dibagi menjadi dua bagian, yaitu front end dan back end. Dengan sisi front end adalah bagian website yang diakses tanpa perlu hak akses ke dalam sistem. Dan bagian back end adalah bagian website yang diakses dengan menggunakan hak akses. Seperti pada gambar halaman awal user tersebut, yaitu
dapat mengakses dashboard, pas bansos, EKTP, keluhan, bantuan, dan dapat menampilkan halaman utama. Dan pada gambar pada tabel keluhan, yaitu ada halaman nama, alamat, nomor handphone, keluhan, status, pilihan. Yang selanjutnya, backend mengurusi segala sesuatu yang biasanya tidak dilihat atau berinteraksi langsung kepada user, seperti database dan server. Bagian backend adalah bagian website yang diakses dengan menggunakan akses. Pada gambar halaman awal admin dapat diakses dashboard, data warga, data user, data bansos, data EKTP, data keluhan, dan menampilkan jumlah data user, jumlah data keluhan, jumlah data bansos, jumlah data EKTP. Dan dalam halaman data user terdapat tampilan data user, nomor, nama, email, dan role ID. Dan kemudian pada data warga terdapat tampilan tambah, print PDF, dan ada tampilan nomor KK, alamat, nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, gambar KK, dan pilihan. Yang selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem kelas memiliki 3 bagian utama, yaitu atribut, operation, dan name. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Itu pada kelas diagram di samping atau gambar kelas diagram website layanan masyarakat desa, yaitu pada tampilan login user, ada username dengan tipe data string, terus password tipe data integer, verify login, dan user dapat mengakses ID user, nama, nomor HP, email, password, dan image, serta update, simpan, dan cetak. Yang selanjutnya, admin, ID admin tipe data integer, nama admin tipe data char, yaitu dan mengelola data. Dan pada data warga, pada tampilan data warga ada nomor KK dengan tipe data integer, alamat tipe data string, nama KK tipe data string, jumlah anggota tipe data integer. Kemudian ada tambah, update, simpan, kirim, hapus, dan cetak. Pada tabel keluhan ada ID keluhan tipe data integer, ada nama dengan tipe data string, ada alamat tipe data string, ada nomor telepon tipe data integer, ada keluhan tipe data string, kemudian ada tambah, update, simpan, kirim, dan hapus. Kemudian pada tabel EKTP ada NIK tipe data integer, ada nama tipe data char, ada tempat tanggal lahir tipe data string, ada jenis kelamin tipe data string, golongan darah tipe data string, ada alamat tipe data string, ada agama tipe data string, ada status kawin tipe data string, ada pekerjaan tipe data string, ada kewarganegaraan tipe data string, dan gambar. Kemudian ada tambah, simpan, kirim, update, dan hapus. Kemudian pada tabel bansos ada nomor KK tipe data integer, ada NIK tipe data integer, ada kepala keluarga tipe data string, ada alamat tipe data string. Kemudian ada tambah, simpan, kirim, hapus, dan update. Pembuatan kode program. Dalam pembuatan kode program, kami menggunakan kode injektor dalam membantu dan mempermudah pemrograman.
Coordinator adalah framework yang memudahkan developer membuat website berbasis PHP. Jenis framework ini banyak digunakan karena sudah terbukti membantu perkembangan segala jenis website berbasis PHP dengan lebih mudah dan juga efektif. Dalam pembuatan kode program website layanan masyarakat desa menggunakan metode MVC. Berikut penjelasan singkat ketiga komponen tersebut. Satu, yaitu model, bagian yang mengelola dan menghubungkan langsung dengan database. Nah, pada gambar di bawah yaitu gambar pembuatan kode program model user.php. Itu menghubungkan ke database user. Kedua yaitu view, bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Pada gambar ini yaitu gambar pembuatan kode program login.php, yaitu program yang akan menampilkan halaman login. Ketiga yaitu controller, bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Nah, di bawah ini adalah controller dari pembuatan kode program warga.php. Kemudian pengujian unit. Metode pengujian unit adalah cara untuk teknik untuk menguji perangkat lunak. Metode pengujian berhubungan dengan perancangan data uji yang akan dieksekusi pada perangkat lunak yang dikembangkan. Metode pengujian mempunyai dua cara, yaitu satu, black box. Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi data uji dan mengecek apakah fungsional perangkat lunak bekerja dengan baik. Kemudian white box, pengujian dilakukan dengan menekan data uji untuk menguji semua elemen program perangkat lunak, data internal, layar atau loop, logika, keputusan, dan jalur. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alvaredo. Pada tahap pengujian sistem ini menggunakan metode black box, yaitu pengujian dilakukan dengan mengeksekusi data uji dan mengecek apakah fungsional perangkat lunak bekerja dengan baik. Menu yang telah dilakukan pengujian yaitu menu login, menu profil, dan menu daftar. Selain itu ada menu halaman admin dan halaman user yang juga dilakukan pengujian. Berikut adalah hasil di mana semua menu sudah dilakukan pengujian dan fungsional perangkat lunak bekerja dengan baik. Topologi jaringan. Topologi jaringan menggambarkan susunan jaringan dan lokasi relatif arus lalu lintas. Dengan topologi jaringan yang terdefinisi dengan baik dan terencana, organisasi dapat lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaiki masalah, meningkatkan efisiensi transfer datanya. Berikut adalah hasil dari perancangan website layanan masyarakat desa. Di sini dapat dilihat tampilan halaman login dan halaman utama dari website layanan masyarakat desa yang telah dirancang. Pada halaman login, kita hanya diminta untuk mengisi alamat email dan password yang telah dibuat sebelumnya, seperti yang terlihat pada di gambar. Berikut merupakan tampilan halaman utama admin. Di sini admin dapat melihat jumlah user, jumlah data bansos, jumlah data ektp, dan jumlah keluhan. Pada gambar berikut merupakan tampilan menu data warga pada admin. Pada menu ini admin dapat melihat data warga berupa nomor KK, nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, alamat, dan kartu keluarga tersebut. Project report kesimpulan. Website ini dirancang untuk menggantikan sistem lama, di mana sistem lama masih menggunakan cara manual yang dapat mengakibatkan terjadi beberapa kendala.
sehingga website ini diharapkan dapat meminimalkan waktu proses pendataan dan dapat memperbaiki kesalahan serta bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Selain itu, website ini juga diharapkan dapat mempermudah pegawai pemerintah untuk mengelola data agar lebih efisien dan praktis. Saran. Dalam pembuatan sistem ini, kami masih membutuhkan penyempurnaan dalam isinya. Kami mengharapkan ide ataupun saran untuk kami dapat mengembangkan kembali website ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.